Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kabarnya tetap baik, tetap semangat, apalagi tugasnya yang numpuk ya. Oke semua, kali ini kita mau apa, Din? Nah, di sini kita bakal diskusi kecil-kecilan dong, yang tentunya bakal bahas topik yang lagi relate banget loh sama kehidupan kita, khususnya di dunia pendidikan. Nah, iya betul banget, Din. Hari ini topiknya seru banget nih, karena kita bakal bahas tentang AI dalam pembelajaran. Oh, AI itu yang katanya bisa bantu belajar kan? Tapi juga katanya bikin kita jadi malas mikir. Ya, semacam itulah, ada dampak positif dan negatifnya juga. Tapi sebelum ke pembahasan, ada peribahasa nih, tak kenal maka tak sayang. Biar materinya makin masuk dan kita pahami bareng-bareng, kenalin dulu nih, nama aku Muhammad Gilang Purnama sebagai host pada podcast hari ini. Dan aku Dinda Nurul Zakiah yang sebagai host juga pada kali ini. Tapi diskusi kali ini kita gak berdua aja, lebih seru. Ada teman kita juga nih, kenalin namanya Syifa, sekaligus narasumber dan teman diskusi kita pada hari ini. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Syifa Rahma Aulia yang pada kali ini aku juga bakal sedikit ikut nimbrung nih di pembahasan yang luar biasa ini. Dan tentunya masih menjadi pembicaraan hangat juga ya teman-teman. Tapi ngomong-ngomong kita kan satu kelas nih di kampus. Aku mau tahu dong sudut pandang Gilang sama Dinda kalau misalkan ada tugas yang deadline-nya besok, tapi kalian pusing gitu cari jurnal atau artikel yang gak ketemu-ketemu. Artikel juga sama kan? Kalian tetap berusaha nyari sendiri atau justru pakai AI? Aduh, jangan nyerang pribadi dong, Ipa. Tapi jujur ya, sekarang tuh godaan AI gede banget. Nah, itu dia. Sekarang mah tinggal ketik. Tolong buatkan jawaban. Langsung jadi, cepet, rapih, lebih pintar dari kita. Nah, itu masalahnya. AI itu ada positif dan negatifnya. Apalagi di generasi sekarang nih ya, kita Gen Z khususnya, yang teknologi semakin berkembang dengan pesat sekali, tergantung cara kita menyikapinya. Seharusnya, ya kita bisa menguasai AI itu, bukan justru AI yang menguasai kita. Karena bagaimanapun, AI itu kecerdasan buatan teman-teman. Kadang kalau misalkan kita gak research dulu, bisa jadi salah kan? Seharusnya dengan kodrat kita sebagai manusia yang diberikan akal sempurna, ya segala sesuatu itu bisa kita cari kan teman-teman. AI ini harus kita jadikan sebagai media atau alat bantu, bukan pengganti ya. Ini sih menarik ya, Ipa. Iya betul, Din. Langsung aja lah ya masuk ke pembahasannya biar kita kupas sampai tuntas karena ini menarik sekali. Oke, kita langsung ngobrol aja ya mengenai AI ini. Nah, teman-teman, kalau misalkan dilihat dari sejarahnya dulu, AI ini telah menjadi bidang studi loh sejak tahun 1950-an. Dengan kontribusi dari pionir seperti Alan Turing, John, dan Marvin Minsky. Nah, katanya perkembangan signifikan ini terjadi dalam dekade terakhir. Ya, seiring dengan kemajuan zaman lah ya. Oke, tadi setelah aku searching lagi, berdasarkan data terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Digital ini, tingkat adopsi AI di Indonesia ini telah menyentuh angka 92% loh. Dalam hal apa? Dalam hal pemanfaatan untuk produktivitas nasional. Oke, kita lihat yang pertama penggunaannya di masyarakat. Katanya sudah tercatat sekitar 59%. Indonesia ini sudah pernah mencoba atau menggunakan alat berbasis AI dalam kehidupannya sehari-hari yang katanya melampaui rata-rata negara tetangga. Oke, kemudian yang kedua, ternyata AI ini sudah menjadi kebutuhan primer atau kebutuhan pokok digital untuk mengatur jadwal, asisten belajar, hingga pendamping emosional bagi generasi muda. Nah, ngomong-ngomong soal pendamping emosional bagi generasi muda,
aku kemarin sempat searching juga sih dari beberapa website, dari beberapa sumber, dan aku menemukan fakta yang sangat menarik banget. Jadi, dalam satu artikel tersebut itu dikatakan bahwa ada seorang wanita Cina yang dimana beliau itu sudah menikah selama 3 tahun bersama pasangannya, dan bisa dibilang dengan pasangannya itu sangat stabil lah hubungannya ya. Tapi setelah dia mengenal karakter AI dan dia telah mengenal website-website AI dan lain sebagainya, itu katanya dia itu seperti selingkuh dari pasangannya. Tapi wanita itu juga membutuhkan AI tersebut karena yang dia katakan itu AI bisa membuat dia nyaman dan AI juga bisa mengerti perasaan wanita tersebut. Seperti itu teman-teman. Tapi kan kalau menurut kita pribadi, meskipun AI itu mengerti mengenai kondisi kita atau kondisi emosional kita, tapi kan tetap ya teman-teman, AI itu tidak memiliki perasaan yang nyata dan tidak ada timbal balik emosi juga. Dia mengerti karena apa yang kita katakan gitu teman-teman. Tapi mungkin bisa ya memberikan kenyamanan, tapi kan tidak bisa memberikan atau menggantikan interaksi sosial secara nyata. Gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan dilihat dari studi kasusnya yang seperti itu, berarti itu AI-nya disalahgunakan teman-teman. Nah, itu yang aku temuin soal pendamping emosional ya teman-teman. Oke, di sisi lain, memasuki awal tahun 2026 ini tercatat kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang kita kenal sebagai AI itu tidak lagi dipandang sebagai teknologi tambahan katanya. Dan itu bagi banyak orang. Karena AI ini telah berubah menjadi kebutuhan primer teman-teman. Yang dimana AI ini ternyata telah sejajar dengan internet dan smartphone. Bahkan dari bangun tidur hingga kembali beristirahat, aktivitas manusia juga semakin tergantung sama AI. Dan perubahan ini ternyata terjadi secara perlahan namun pasti. Nah, kalau misalkan dilihat dari beberapa tahun yang lalu, AI ini hanya digunakan untuk membantu pekerjaan tertentu saja. Tapi untuk saat ini, ternyata AI itu telah mengatur ritme kehidupan bagi pengguna digital. Contohnya seperti, jangan jauh-jauh lah kita sebagai mahasiswa yang menggunakan AI ini untuk memahami materi misalkan, untuk memahami tugas, atau membantu penelitian atau riset dan lain sebagainya, atau menjadi tutor pribadi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang sangat rumit gitu teman-teman. Nah, AI itu bisa dijadikan tutor pribadi kita atau membantu pekerjaan-pekerjaan kita gitu teman-teman. Nah, teman-teman, ternyata hadirnya teknologi AI ini memiliki potensi yang sangat besar sekali bagi pendidikan khususnya. Untuk mengubah bagaimana cara kita belajar, bagaimana cara kita mengajar ketika kita sendiri dihadapkan menjadi seorang guru misalkan. Juga bisa meningkatkan kualitas pendidikan itu secara keseluruhan. Nah, untuk penerapan AI itu sendiri dalam pendidikan khususnya, kita bisa lihat dari cakupan berbagai aspeknya, mulai dari personalisasi pembelajaran hingga otomatisasi tugas administratif seorang guru yang memungkinkan hadirnya AI itu dapat membantu pekerjaan guru menjadi lebih mudah. Gitu teman-teman. Kemudian, AI juga dapat membantu seorang pendidik atau seorang guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar, mulai dari individual siswa atau bahkan ketika siswa bersosialisasi dan berkelompok. Gitu, mulai dari menyediakan materi yang memungkinkan dapat disesuaikan dengan kemampuan belajar mereka, hingga pemberian umpan balik yang cepat dan akurat. Gitu teman-teman. Selain itu, AI juga memungkinkan seorang guru itu lebih fokus interaksi langsung dengan siswanya. Nah, namun perlu kita ketahui juga dalam penerapan AI itu sendiri, khususnya dalam pendidikan ya, itu menimbulkan sejumlah tantangan teman-teman. Seperti dari etika, privasi, dan data siswa itu seharusnya menjadi perhatian utama gitu teman-teman. Terutama dalam hal bagaimana ketika data itu dikumpulkan, bagaimana data itu ketika disimpan, dan bagaimana caranya ketika kita menggunakannya. Nah, selain itu,
Kesenjangan digital juga merupakan tantangan yang sangat besar dan seharusnya menjadi perhatian utama juga karena kita tahu tidak semua siswa itu memiliki akses yang sama terhadap teknologi canggih seperti saat ini teman-teman. Seperti di daerah pelosok, daerah pedalaman, daerah pedesaan gitu teman-teman yang memungkinkan mereka itu tertinggal secara teknologinya gitu teman-teman. Wah, ternyata gitu ya AI. Terus gimana caranya biar kita gak ketergantungan sama AI? Wah, itu juga adalah pertanyaan yang mungkin jawabannya harus diperhatikan juga ya sama kita teman-teman. Oke, aku izin menjawab ya. Nah, supaya kita tidak ketergantungan pada AI dalam pembelajaran itu sendiri, kuncinya kita bukan menjauhi teknologi teman-teman, tapi menggunakannya secara sadar dan terkontrol. Pertama, biasakan menjadikan AI itu hanya sebagai alat bantu. Setelah kita sendiri mencoba berpikir dan mengerjakannya sendiri. Misalkan, kerjakan dulu soalnya atau tugasnya, baru kita gunakan AI untuk mengecek atau untuk memperdalam jawabannya ini, jawabanku betul atau tidak ya, ada kurang atau tidak ya, seperti itu teman-teman. Bukan langsung meminta jawabannya yang langsung. Nah, kedua, kita itu harus melatih kemampuan berpikir kritis kita dengan sering bertanya kenapa, bagaimana terhadap setiap apapun informasi yang diberikan AI, karena tidak semua output atau hasil yang diberikan AI itu selalu benar teman-teman. Ketiga, kita harus membuat batasan penggunaan seperti pemakaian AI hanya pada waktu tertentu saja atau jenis tugas-tugas tertentu agar kita itu tidak menjadi kebiasaan yang otomatis gitu teman-teman. Keempat, kita itu harus perkuat belajar aktif seperti membaca buku, diskusi kecil seperti saat ini, dan menulis dengan pemikiran sendiri supaya otak kita itu lebih terlatih. Dan terakhir, kita itu harus menanamkan kesadaran bahwa tujuan belajar itu memahami teman-teman, dan bukan sekedar menyelesaikan tugas, sehingga AI itu tetap berfungsi gitu sebagai pendukung dan bukan sebagai pengganti proses berpikir kita sendiri gitu. Oke teman-teman, karena tadi kita sudah menyimak secara seksama, sudah mendengarkan juga secara seksama mengenai penggunaan AI itu sendiri. Nah, oke, dapat kita simpulkan juga bahwasanya ketika kita menggunakan AI tersebut itu ada dampak positif dan negatifnya juga teman-teman. Kalau misalkan kita lihat dari dampak positifnya, itu dalam pendidikan dan pembelajaran terlihat dari kemampuannya teman-teman. Nah, seperti tadi juga sudah dicontohkan bagaimana ketika kita menjadi seorang guru, itu kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut yang membuat proses pembelajarannya menjadi lebih efektif dan lebih fleksibel lagi. Karena dengan adanya teknologi ini, memungkinkan siswa itu mendapatkan penjelasan materi secara cepat dan sesuai gitu dengan kebutuhan mereka. Gitu teman-teman. Dan selain itu, AI juga dapat memperluas akses pendidikan karena materi yang kita cari itu dapat diakses kapan saja dan di mana saja, serta dapat menghadirkan pembelajaran yang lebih interaktif melalui adanya media digital, simulasi, dan visualisasi. Bahkan lebih jauh lagi, penggunaan AI itu mendorong berkembangnya keterampilan penting seperti literasi digital, berpikir kritis, dan pemecahan masalah yang sangat-sangat dibutuhkan di era modern seperti saat ini. Gitu teman-teman. Nah, selain AI memiliki dampak yang positif, perlu diperhatikan juga bahwa AI pun memiliki dampak negatifnya, teman-teman. Nah, ketika kita tidak menggunakannya dengan bijak, ya, teman-teman, penggunaan AI seperti GPT, Gemini, atau web yang lain, itu dapat membuat kita menjadi terlalu bergantung. Sehingga apa? Sehingga dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis kita dan kemandirian kita dalam menyelesaikan masalah. Karena kita sendiri pun cenderung langsung mencari jawaban instan dan menyalinnya dengan resiko plagiarisme yang meningkat karena kita juga bisa menyalin langsung gitu hasil dari AI itu sendiri tanpa kita sendiri pun memahami isinya gitu teman-teman. Kemudian interaksi antara siswa, antara guru pun itu bisa menjadi berkurang jika pembelajarannya tersebut terlalu bergantung pada teknologi. Tapi di sisi lain, ya, tidak semua informasi yang diberikan AI itu selalu akurat, sehingga dapat menimbulkan miskonsepsi teman-teman jika kita tidak dicek kembali, tidak research kembali teman-teman, serta
mungkin adanya kesenjangan akses teknologi digital yang membuat tidak semua siswa itu memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan AI, teman-teman. Sehingga berpotensi menimbulkan ketidakmerataan dalam kualitas pembelajarannya. Gitu, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita semua juga tahu ya, di era teknologi yang semakin marak ini, ternyata peran guru menjadi semakin penting. Bukan karena harus bersaing dengan AI, teman-teman, tapi karena guru sendiri adalah penentu arah, makna, dan nilai-nilai penggunaan teknologi itu sendiri dalam proses pembelajaran dan bagaimana cara beliau mengajar gitu, teman-teman. Nah, guru itu dituntut untuk memahami karakter, latar belakang siswanya, dan bagaimana kebutuhan emosional siswa yang sama sekali tidak bisa dibaca oleh algoritma secara langsung. Sehingga guru sendiri harus mampu memadukan antara alat digital dengan pendekatan yang sangat-sangat manusiawi, teman-teman. Seperti bagaimana cara guru itu memotivasi siswanya, bagaimana cara guru untuk membentuk karakter siswanya. Nah, namun ternyata ada bahaya yang jika guru sendiri hanya menjadi fasilitator yang sangat pasif, teman-teman. Jadi, siswa tersebut bisa terjebak pada informasi instan yang sama sekali belum terverifikasi dengan baik, sama sekali belum tervalidasi dengan baik gitu, teman-teman. Bahkan siswa tersebut bisa kehilangan kemampuan berpikir mendalam karena mereka itu sudah terbiasa copy paste jawaban AI gitu, tidak ada niatan untuk mencari sendiri terlebih dahulu. Dan untuk guru sendiri itu bisa menjadi kehilangan otoritas pedagogisnya jika hanya bergantung penuh pada teknologi. Nah, ada solusinya. Solusi peran ganda guru sebagai kurator dan pendidik etika. Yang pertama, kurasi itu artinya memilih, memodifikasi dan mengkontekstualisasikan teknologi sesuai bagaimana tujuan pembelajarannya, bagaimana alur tujuan pembelajarannya, seperti itu. Nah, sementara pendidik itu beretika, berarti mengajarkan murid cara bertanya kritis, mengecek sumbernya dari mana, dan memahami batas AI itu sampai mana sih harusnya. Gitu, teman-teman. Nah, dengan posisi ini dapat dipastikan juga teknologi itu menjadi alat yang memperkuat saja, bukan untuk menggantikan guru ya, teman-teman, sekali lagi. Dan pembelajaran dan pengajaran itu tetap harus berpusat pada nilai-nilai manusiawi yang sangat-sangat tidak bisa diprogram oleh teknologi. Adapun penggunaannya itu bagaimana cara kita sebagai manusia, cara sebagai guru untuk menggunakannya dan mengaplikasikannya dengan baik gitu, teman-teman. Oh iya nih, kebetulan kan IPA itu mengajar ya di PAUD apa di mana? Iya, di PAUD dong. Nah, apakah IPA menggunakan AI dalam mengajar tersebut? Oke, teman-teman, sebetulnya aku ini dari jurusan PGSD ya, tapi PG PAUD boleh juga. Nah, kalau misalkan aku ngajar itu boleh sih pakai AI, paling aku cuma nyari LKPD, teman-teman. Tapi kalau misalkan menerapkannya tetap pakai cara aku sendiri karena itu lebih efektif, teman-teman, dan interaksinya juga bisa terrealisasikan dengan baik dengan siswanya. Gitu sih kalau menurut aku. Kalau menurut kalian, AI itu penting gak sih kalau misalkan buat media pembelajaran anak-anak? Nah, menurut saya AI itu penting apalagi di zaman sekarang yang serba canggih. Jadi, kita jangan ketinggalan zaman. Namun, hanya untuk dijadikan alat bantu saja ya, teman-teman. Menurut kamu apa, Din? Menurut aku juga itu emang sangat penting ya buat kehidupan kita. Tapi bukan berarti wajib banget nih sampai hidup kita bergantung sepenuhnya kepada AI. Lebih tepatnya, AI itu alat bantu yang bisa bikin hidup lebih mudah kalau dipakai dengan bijak. Nah, waktu pertama kali aku ketemu AI, jujur ya, aku langsung kaget dan agak nggak percaya gitu. Soalnya, kok bisa ya ada teknologi yang bisa jawab pertanyaan dengan cepat. Bahkan, kadang jawabannya detail banget loh dan gampang dipahami. Awalnya aku mikir, ini cuma kayak Google, biasa gitu. Atau gimana gitu. Tapi ternyata beda. AI ini
bisa diajak ngobrol, bukan cuma ngasih link. Jadi rasanya lebih interaktif gitu. Tapi reaksiku berubah dari awalnya cuma penasaran dan ragu, jadi lebih terbuka gitu dan sering pakai. Tapi di sisi lain, aku juga sadar kalau AI itu bukan segalanya. Kita tetap harus mikir sendiri, ngerti apa yang kita kerjain, dan gak boleh terlalu bergantung. Soalnya, kalau semua diserahkan ke AI, kita malah jadi kurang berkembang. Nah, jadi menurut aku, ketemu AI itu kayak nemu alat baru yang canggih, seru, ngebantu, tapi tetap harus dipakai dengan bijak. Kita yang pegang kendali, bukan AI yang ngatur kita. Terus menurut kalian bagaimana? Kalau aku sih ya, awalnya iseng doang sih teman-teman. Beneran iseng. Nah waktu itu aku tuh lagi suka-sukanya bikin puisi. Terus aku mikir, coba tanya AI gitu kan. Terus aku tulislah promptnya sampai lengkap-lengkap banget. Dan suasananya gimana, majasnya majas apa, endingnya mau sedih atau happy. Dan itu semua ada loh teman-teman. Hasilnya relate banget sama yang aku rasain. Kayak, wah kok dia ngerti gue gitu loh maksudnya. Kemudian dari situ tuh aku jadi ketagihan teman-teman, nanya mulu sampai curhat-curhat ke AI segala rupa pokoknya. Kemudian lama-lama tugas kuliah juga aku lempar dong ke AI. Tapi sekarang aku sadar sih kalau misalkan AI itu tetap kecerdasan buatan ya teman-teman. Dia pinter, tapi yang harus usaha duluan ya kita. AI itu cuma alat bantu ya istilahnya. Dan kemudian yang mikir, ngerasain, dan nentuin mau dibawa kemananya itu tetap kita teman-teman. Kalau Gilang? Nah, pertama kali kenal AI, Gilang itu kaget. Kok bisa gitu secanggih itu? Ditanya apa bisa jawab, ditanya. Tapi emang kadang jawabannya gak sesuai apa yang kita tanya sih. Dan ternyata AI juga bisa menggantikan pekerjaan seseorang loh. Itu bahaya banget buat kita karena posisi kita bisa diambil alih oleh AI. Itu sih menurut Gilang. Kalau menurut IPA, apa kan kita nih kuliah di PGSD ya. Nanti kan akan jadi guru. Apakah guru akan digantikan oleh AI? Apa mungkin gitu? Kalau menurut aku nih ya, sebagai anak PGSD, tugas guru itu gak mungkin kan ya digantiin sama AI 100% gitu, karena itu mustahil banget. Kenapa? Karena kita ngadepin anak SD nih teman-teman. Anak dari umur 6-12 tahun itu butuh lebih dari sekedar materi. Mereka itu butuh ditemenin, dipeluk, ditegur, dan dirayain pas masih mereka untuk bisa baca pertama kalinya. Dan AI itu bisa jelasin 1 tambah 1 sama dengan 2 itu mungkin bisa teman-teman. Tapi kalau misalkan AI itu gak bisa lihat mata kita berkaca-kaca, dan seorang anak pas akhirnya dia ngerti. AI ini bisa bantuin aku bikin media pembelajaran yang lucu, bikin lagu perkalian, bikin cerita-cerita buat literasi. Jujur menurut aku itu ngebantu banget sih, daripada aku pusing juga ya mikirin gimana caranya bikin media pembelajaran yang memungkinkan anak itu bosen gitu kalau misalkan aku pembelajarannya monoton terus. Nah tapi pas di kelas, yang tahu kalau misalkan anak-anak itu bosen itu adalah aku sendiri sebagai gurunya. Dan yang bisa gantiin rasa bosannya itu ya aku sendiri. Bagaimana caranya aku ngasih ice breaking ke mereka, dan ketika anak-anak mulai rusuh juga bagaimana aku mengkondisikan kelas mereka. Dan menurut aku AI itu asisten guru sih, bukan lebih ke pengganti guru. Dia itu bisa ngambil kerjaan yang fleksibel gitu menurut aku. Biar aku sebagai jadi calon guru SD itu punya lebih banyak waktu, tenaga, sama hati buat hal yang paling penting, nemenin tumbuh kembang anak sih menurut aku itu. Oh, jadi emang nggak mungkin ya kalau seorang guru itu digantikan sama AI. Ya nggak bisa lah, karena kan AI itu nggak punya perasaan, dan juga kan AI itu nggak ada wujudnya. Nah, betul tuh Din. Jadi AI itu membalas tergantung kondisi kita sendiri sih sebetulnya. Jadi kalau misalkan kita sedih, ya mereka balasnya dengan treatment yang sama seperti kondisi kita. Gitu, teman-teman. Wah, ini sih menarik banget ya.
Tapi gak kerasa udah mau selesai aja ya. Berarti betul ya teman-teman, AI itu bisa jadi penyelamat buat kita, tapi bisa jadi jebakan berpikir juga. Oh iya, satu lagi teman-teman. Jadikan AI itu sebagai alat bantu belajar ya, bukan untuk menggantikan proses belajarnya. Karena di kehidupan ini, yang menentukan dampaknya adalah kita sebagai manusia. Karena pada akhirnya yang akan berkembang itu bukan teknologinya saja, tapi juga cara kita menggunakan teknologi tersebut. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga pembahasan dan diskusi kecil kita kali ini bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi dengan aku, Syifa Rahma Aulia, dan dua host hebat kita yaitu... Aku Muhammad Gilang Purnama. Dan aku Dinda Nurul Zakia. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.